Inggris itu dibanding Spanyol ya, lebih banyak otot. Kalau Spanyol lebih banyak otak. Kenapa nggak ada yang teriak Pocket out? Dan yang teriak-teriak itu ya netizen Wakanda yang nggak ngerti bola, taunya cuma menang kalah. Justru yang harus dipecat sekarang itu pemain-pemainnya. Pemain yang nggak perform jual rugi, ganti. Kalau City sama Madrid ketemu di perempat final, ya kan you never know. Pochettino sudah membuktikan bahwa Chelsea bisa bermain bagus. Cuman tidak konsisten. Gue bilang Milan sama Newcastle nggak akan lolos. Kenapa? Ya itu karena dari permainan. Gue kalau bilang nggak impress ya gue nggak impress. Ya masih wawancara jasa saya dengan Coach. Kita malam ini nggak kompang merah dan biru ya Coach. Biasanya bukan harus merah. Merah kan North London. Bukannya PSI? Nggak tahu. Gue taunya North London. Coach PSI juga tapi. Coach, 16 besar. Kita bahas di apa? Udah masuk untuk UCL ya, dan menarik Coach. Untuk pertama kalinya tim Inggris cuma 2 nih yang lolos Coach. Ya. MU out, Newcastle out. Dan lolos cuma dari 3 negara. Spanyol, Jerman, Inggris. Iya. Italia tidak. Oke. Jadi Jerman ya emang lebih layak lolos dengan Munchen dan Dortmund. Terus Spanyol paling banyak. Spanyol 4 loh. Ya 4. Itu ya, Atletico, jadi Real Sociedad Barca ya. sama Madrid ya, sama Sociedad. Oke. Terus kita lihat juga Jerman cukup oke ya. Ada Leipzig, Dortmund, Leipzig dan Bayern. 3 ya, 3. Yang juara grup 2, Dortmund sama Munchen. Wow. Portugal meloloskan 1 dan kejutan juga Prancis hanya meloloskan 1 tim. PSG doang. Ya. Itu pun tidak terlalu juga meyakinkan ya lolosnya ya bro ya. Terus ada Copenhagen, ini kejutan. Dan Eindhoven. Yang runner up itu 3 Itali. 3 Itali. Ya, Inter Milan, Napoli sama Lazio. Belanda 1, PSV runner up. Yang juara grup itu 2 Jerman, 2 Inggris, City dan Arsenal ya. Jerman sama 4 2 Jerman sama 4 Spanyol. Itu juara grup. Jadi Jadi mereka nanti akan ketemu. Nah, ini yang seru. Tim kayak Inter Milan, Napoli dan PSG itu kan bisa ketemu siapa yang juara grup. Seandainya ya PSG ketemu Sociedad, nggak tahu siapa yang bakal lolos. Atau Inter Sociedad, nggak tahu siapa yang lolos. Atau PSG Arsenal. Jadi terutama untuk gue ya, itu lawannya PSG, Napoli dan Inter itu akan jadi match seru. Match seru. Ya. Kalau seandainya Inter ketemu City, Napoli ketemu Munchen, rame tuh. Rame. Madrid ketemu PSG, itu jadi rame itu. Mbappe ketemu calon klubnya. Iya kan? Madrid. Coach, kalau ngeliat gini, inilah gambaran dari kekuatan liga-liga Eropa ya. Bahwa yang unggul itu memang La Liga, kemudian Bundes, ya. Dan kemudian Inggris sih sebenarnya cuman sial lah ya. Sial. Ya. Lagi MU bukan sial bro, sialan. Kalau MU kan udah sering langganan kan. Iya. Castle kan pertama di Champions League pertama kali kan. Dan Castle ini sebenarnya nggak layak lolos kan. Mereka lolos karena Chelsea sama Liverpool tahun lalu turun. Kan lagi jelek. Lagi hancur-hancuran. Mereka masuk dan sekarang terbukti bahwa you don't belong there. Kasta lu itu bukan di situ, tapi lebih ke UEL lah. Bahkan sekarang nggak kemana-mana, rank 4. Oke Coach, kalau kita potong situ, kenapa sih Newcastle pemiliknya kan unlimited duitnya Coach ya? Gini. Mestinya kan financial fair play dia juga udah oke. Kenapa dia tidak beli pemain gila-gila? Karena dia nggak punya cukup sponsor untuk masuk, untuk bisa menutupi financial fair play. Lah kan tinggal ngomong sama The Boss kan kelar lah ya kan? Iya, dan Aramco kayak masuk. Gue rasa mereka juga nggak mau terlalu show off dari awal.
Ya udah kelamaan juga lah, udah 3 tahun lebih kan. Karena mereka kan 2 tahun. Kan mereka lebih fokus ke Arab kan. Duitnya kan buangnya gila-gilaan di Arab. Itu 1 miliar lebih. Iya, untuk beli pemain kan gila-gilaan. Untuk pemain. liga yang Liga Gurun lah lu bilang ya. Men, ini Liga Inggris lu punya tim nih. Gue juga bingung alasannya apa. Cuman yang jelas mereka nggak bisa terlalu show off kayak City, kayak PSG, yang pemiliknya juga dari Timur Tengah. Ya karena financial fair play, karena sponsor yang mereka dapat tidak sedahsyat itu. Yang sebenarnya bisa. Tapi gue lihat bisa banget. Ya, niatnya itu belum ke sana. Belum ke sana. Kita tidak tahu kapan, bisa musim depan, bisa musim depannya lagi, tapi sooner or later mereka akan masuk. Ya karena kita tahu perusahaan-perusahaan asing itu ya, yang gede-gede di Amerika tuh yang punya Arab banyak banget lah ya. Mau City Corp, mau apa gitu, yang punya adalah pangeran-pangeran Arab. Cuman masalah niat aja untuk mau diminta untuk jadi sponsor apa enggak dong? Niat, ya seperti you tadi bilang, Aramco tinggal masuk, apa susahnya? Aramco di segitu nothing. Nothing lah untuk mereka. Oke. Coach, MU, saya penggemar MU sejati, cuman ini apa ya, kayak yoyo menurut gue ya. Kemarin ngalahin Chelsea itu kayaknya udah memenangkan liga tuh Coach. Tahu-tahu 2 kalah beruntun. Gini, kalah lawan Burnley nggak pantas menurut gua. Masalah ini kan banyak sekali di MU. Bukan hanya, jadi semua bertanggung jawab, manajemen bertanggung jawab, pemain bertanggung jawab, pelatih bertanggung jawab. Oke. Tapi sekarang yang disorotkan seolah-olah semua salah Ten Hag. Oke. Kalau kita melihat pertandingan itu, Højlund sama Garnacho itu jelek banget. Lawan Munchen. Mereka pegang bola aja nggak bisa. Gimana pun bisa menyerang. Kalau pegang bola ngelewatin, pokoknya jelek banget lah. Bener-bener jelek, sangat amat jelek. Pertanyaan gue adalah, terus mau masukin siapa? Habis. Siapa yang di bench? Habis. Rashford. Maguire cedera. Luke Shaw di babak kedua diganti cedera, bener-bener habis. Terus mau masukin siapa? Dan kualitasnya emang gitu-gitu aja. Tapi kalau mereka benar-benar punya determinasi tinggi, they can win, they still can win. Hanya kreativitasnya kurang. Oke. Bruno nggak begitu kelihatan, tapi ada momen di babak pertama total 90 menit berapa peluang sih yang didapatkan Munchen? 3-4 nggak lebih dari itu. Tapi ball possession kalah jauh kok sih. Ball possession boleh kalah, tapi babak pertama nyaris nggak itu loh, nggak terlalu bahaya. Skor berapa? Skor berapa saya tanya? 1-0 doang kan? Bukan dibantai, bukan apa? Apakah MU dapat? Ya, MU dapat beberapa peluang dan mereka berusaha, tapi memang kualitas. Nah kalau kualitasnya jelek, masa bisa disalahin, ya kan? Orang kan bilang gue kualitas apanya nih? Pemain. Ya, pemain. Kalau seandainya Martinez balik, Casemiro balik, Eriksen balik, Maguire balik, ini kan udah beda timnya. Sekarang mau nggak mau mainin Todd McTominay. Sekarang mau nggak mau mainin Garnacho. Kalau Rashford lagi bagus, kayak Garnacho itu cadangan, nggak akan main. Tapi sekarang mau nggak mau, terus striker. Højlund jelek, terus mau masukin siapa? Mas Rizal lebih hancur lagi. Nah terus disalahin pelatih kalau kualitas pemain lu jelek banget. Di samping kualitas jeleknya, mereka juga determinasinya gue bilang nggak seperti tim yang lagi darurat. Nah ini yang harus dirombak, bahwa sikon MU itu darurat. Yang melakukan pertandingan di lapangan itu kan pemain. Pemain harus berani ambil tanggung jawab. Nggak bisa semua salahin pelatih. Sama kayak Spurs lah. Spurs berapa pemain cedera, gone. 5 pertandingan nggak menang. Habis itu balik lagi, bisa lagi. Tapi pada saat mereka kalah, emang salah pelatih doang. Walaupun pelatih menerapkan strategi yang bunuh diri, terlalu berani, terlalu high defense. Tapi dengan sistem ini kan mereka juga memenangkan pertandingan. Tapi memang di dunia, dengan dunia teknologi ini, pokoknya kalah pelatih yang salah. Padahal kalau proses, kalau lihat Arteta, rank 8 pertama, rank 8 kedua, rank 5, baru habis itu runner up. Ya kan? Si Pochettino, kalau bilang MU nggak ada pattern, gue setuju. Nah, Chelsea ada pattern. 900 juta dalam 2 tahun. Tahun ini aja 450 juta. Kenapa nggak ada yang teriak Pochettino out? Dan yang teriak-teriak itu ya netizen Wakanda yang nggak ngerti bola,
taunya cuma menang kalah. Dan terutama fans MU yang frustrasi, timnya lihat kayak gini, gue yang disalahin. Katanya gue pengacara Ten Hag. Yang namanya proses itu adalah sama kayak dilakukan Arteta. Lu main dengan satu sistem. Kita cari siapa yang cocok. Oke? Untuk memainkan sistem itu. Ya. Ini bukan cara gue. Tapi ini cara Arteta. Kalau lu nggak cocok ganti pemain. Pemainnya yang diganti ya. Akhirnya di season keempat mereka bisa runner up. Agak dapat ya. Dapat. Runner up. Tahun ini harusnya dengan suntikan 250 juta, harusnya lebih baik dong. Dan City yang udah mulai tidak sehebat tahun lalu ya. Faktanya nggak juga. Kalau dilihat hari ini dibanding poin musim lalu, mereka ketinggalan 7 poin. 7 atau 4 poin. Musim lalu lebih banyak. Banyak kehilangan poin tahun ini. Ya. Jadi tidak sehebat yang orang pikir. Oke, bahwa patternnya iya. Di Indonesia ini kalau yang namanya proses ya 2 bulan cukup. Ya. Nggak bisa, proses itu tahun. Berapa tahun Ferguson butuh untuk memenangkan IPL? Ya. 4 tahun. Baru menang tahun kedua FA Cup kalau nggak salah. Tapi butuh waktu. Cuman zaman sekarang mereka udah nggak sabaran semua. Kenapa? Karena dibully. Tapi dulu kan MU kan waktu Ferguson masuk kan namanya kan masih ya nggak seperti sekarang, Coach. Nggak seperti sekarang, ya, betul. Sekarang kan on top ya. Iya, sekarang seolah-olah. Ya, justru gue bilang untuk semua fans MU, lu harus lupakan bahwa zaman SAF itu nggak akan kembali. Pasti. Itu nggak akan kembali. Karena dulu zamannya SAF, City nggak sesangar sekarang. Betul. Chelsea nggak sekaya sekarang. Betul. Newcastle nggak sekaya sekarang. Iya. Ya, paling kan? saingannya Liverpool ya. Iya, hanya Liverpool. Arsenal. Liverpool pelit, sama Arsenal oke lah, nggak pelit, nggak royal juga. Iya. Jadi zaman itu udah lewat. Sekarang MU ini tim yang lagi dibangun, butuh waktu banyak. Kalau dipecat bisa aja Ten Hag dipecat. Kedua, apakah garansi akan lebih bagus? Ya? MU semenjak SAF sudah pecat Moyes, Van Gaal, Ole, Mourinho, dan Rangnick. Ini yang ke-6 dalam kurun waktu 7 tahun. Oke, lu mau sampai kapan kayak begini? Justru yang harus dipecat sekarang itu pemain-pemainnya. Pemain yang nggak perform jual rugi. Ganti. Udah mahal. Yang dilakukan oleh Chelsea. Jual 14-15 pemain, masukin. Yang jadi masalah dengan Chelsea bukan sistemnya, tapi manajemen yang beli pemain itu kualitasnya terlalu standar semua. Dan kalau bagus dikit dibayar 100. 2 pemain di lini tengah Chelsea ini nilainya 200 juta. Caicedo sama Enzo. Kan Enzo 125. Ya. Caicedo 90, kan Edan. Belum ada Mudryk yang juga begitu ya. Iya. Kan gila ini. Iya. Jadi apakah salahkan Pochettino? Enggak. Bahwa Pochettino bukti waktu ya. Pochettino sudah membuktikan bahwa Chelsea bisa bermain bagus. Cuman tidak konsisten. Dan tahun depan akan berapa? Jangan nggak usah tahun depan, Januari dia bilang kita butuh suntikan pemain kok. Ya, udah bilang deh sekarang. Kalau dia nggak dapat dia paling tahun depan, musim depan. Pemain yang baru-baru masuk sebagian akan dibuang karena pembeliannya jelek. Asal. Iya. Kalau MU di samping dilanda cedera, pemain yang dibeli nggak perform dan pemain yang ada nggak perform. Ikut turun, kayak Rashford turun ya. Casemiro, Rashford tahun ini kan turun. Turun semua. Terus yang penting-penting cedera. Bahkan Maguire yang berapa match terakhir main bagus, itu pun ikut cedera. Luke Shaw yang baru comeback, ikut cedera juga. Maguire player of the month. Ikut cedera juga. Jadi kita harus melihat the whole keeper ceroboh. Iya, the whole big picture. Ya. Coach, dia akan dipecat Ten Hag? Karena udah rumorsnya dia katanya udah akan ke Dortmund. Enggak. It would be very stupid kalau dipecat sekarang. Bocoran dari Belanda belum ada ya? Enggak. Kalau mau dipecat paling akhir musim depan. Kalau seandainya MU berada di rank 8, contoh. Arteta di rank 8 aja nggak dipecat. Ya kan? Nah, manajemen itu harus yakin dengan sistemnya dia. Bahwa dia butuh, bahwa sekarang belum kelihatan, gue setuju. Tapi ini sebuah proses dan MU sudah membuktikan bahwa memecat pelatih itu bukan solusi. Bukan jawabannya. Iya. Betul. Nah sekarang lu ganti aja, lu pecat pemain-pemain lu yang merasa hebat tapi nggak perform aja. Pasti Mas Rizal akan keluar ya, betul. Rashford gue juga bilang keluar. Van de Beek keluar. Van de Beek keluar.
Udah pasti itu. Ya, Varane kayak juga keluar. Varane keluar, Ya. Casemiro lagi dijual ini juga ya. Ya, selama ada value-nya bisa dijual. Ya, Bahkan ya. Bruno pun bisa dijual. Bruno dijual. Ya. Nah, rombaklah, bikinlah sistem baru yang bisa berjalan sesuai yang lu bisa jalankan. Sistem Ajax contoh. Ya Jangan kan? takut lah. Ya. Bangun sekalian dari nol lah ya. Betul. Dan ini Ten Hag selalu bilang gue nggak bisa main dengan sistem Ajax, dan terbukti ada beredar di Twitter kan. Permainan rondo, latihan rondonya Ajax sama MU kayak apa? Ajax 8-9 kali pegang bola, MU 3 kali passing hilang bolanya. Nah, karena ini proses, mereka harus biasa dengan bermain seperti gaya Ajax, baru pelan-pelan bisa ke sana. Tapi karena MU adalah klub besar, fansnya paling banyak, ya jadi fans kardusnya nggak terima. Dan fans-fans lain, fans Liverpool lah, fans Arsenal nggak terima karena gue kritik Arteta juga kan. Nah, Arteta gue kritik bukan karena sistem permainannya, tapi pilihan pemain dan pembelian pemain itu bapuk. Untung tusuk gigi cedera. Kalau nggak dia udah main. Kayak Nketiah gitu, pemain kayak apa itu? Masa lu nggak bisa ngelihat gitu loh? As a coach, masa lu nggak bisa ngelihat bahwa Nketiah ini sampah? Bahwa tusuk gigi ini sampah, bahwa Reiss Nelson itu masih 2 level di bawah itu. Dan kemarin terbukti ketemu PSV kan, itu harusnya PSV menang. Skor 1-1 kan, pelapis diturunin sebagian besar. Walaupun akhir-akhir juga Odegaard masuk, Rice masuk, dan lain-lain masuk. Tapi kemarin itu kelihatan PSV lebih bagus kemarin lawan Arsenal pelapis. PSV juga setengahnya pelapis. Nah, di situ gue bilang, it doesn't matter mau Arsenal kalah 1000-0 pun, Arsenal tetap juara grup, ya kan? Tapi kan kemarin 1-1. Di situ baru kelihatan. Ya. Pakai otak waras lo, jangan terlalu fanatik mendukung klub. Bahwa pemain-pemain ini yang dibeli Arteta atau diperpanjang Arteta atau diberi kesempatan sama Arteta, itu fakta semua. Terus lu mau juara Champions League sama IPL dengan kayak begitu? Ya nggak mungkin. Realistis saja. Sekarang kalau seandainya ini kita bahas Champions League kan? Yes, Champions League kan Maret. Ya. Maret tahun depan. Oke? Ya. Artinya Kevin De Bruyne udah balik. Oke. Ya dong? Ya. Pemain yang cerdas itu, yang pemain penting itu udah balik semua. Ya. Arsenal kalau ketemu City, gue nggak yakin Arsenal bisa menang. Arsenal ketemu Munchen, gue nggak yakin Arsenal bisa menang. Arsenal ketemu Madrid, gue nggak yakin bisa Arsenal menang. Yang lainnya bisa dilawan. Hanya 3 tim itu, beruntung mereka juara grup semua. Ya. Ya. City, Munchen, Madrid itu juara grup semua. Okay? Jadi nggak ketemu. Jadi nggak ketemu. Ya. Tapi bisa ketemu nextnya. Ya. Kalau drawing di perempat final, ya kan? Kalau Arsenal kalah lawan Aston Villa 1-0, gue bilang gue nggak terlalu kecewa. Gue kecewa kalah, tapi they create chances. Cuman penyakitnya Arsenal adalah finishing. Pada saat semua orang tahu, semua fans Arsenal, non-Arsenal tahu bahwa kalau masalah lu di finishing, who are you going to buy? Ya. Seorang yang bisa cetak gol. Iyalah. Dan itu adalah striker. Sekarang kita lihat. Jangan beli yang lain lagi dulu. Bener nggak beli striker? Kalau nggak beli striker musim ini, I'm afraid Arsenal is not going anywhere. Kalau kita lihat di musim dingin ini pada mau beli main ya. Apa Chelsea udah pasti mau beli. Ya. MU udah jauh-jauh hari bilang. butuh. 3-4 pemain dia akan beli nih coach ya. Arsenal. Saya pikir Liverpool juga ya. Tim yang pelit juga. ini pun mestinya akan beli juga ya. Liverpool itu Tapi nggak pelit-pelit amat juga coach ya. Terakhir dia beli pemain-pemain mahal ya. beli McAllister, Ya. Gakpo 40, Nunes juga 70, Gravenberch. Iya. Liverpool itu mau datengin Carvalho. Jadi winger kirinya yang sekarang di loan di Red Bull Leipzig mau didatengin. Artinya mereka punya Nunes, Gakpo, Jota, Luis Diaz, Mau salah. Salah. Gila mestinya. Top dong. Mestinya. Mestinya top. Top, Mestinya top. Karena gue lihat, ya gue selalu bilang fans Liverpool pasti nggak setuju. Gue bilang Nunes ini flop. Untuk gue flop karena harganya 70. Kalau di harganya 20, dia bisa jadi super sub. Tapi untuk striker yang bisa ngangkat Liverpool, gue nggak yakin. Gue yakin nggak malah.
Maka dari itu gue rasa tahun depan Liverpool juga akan belajar. Tapi kan bibitnya kan ada Coach, tongkrongan gitu ya. Kalau gue lihat permainan dia kadang-kadang cuma sial aja Coach. Kadang-kadang dia melakukan satu tapi kekeliruan kalau gitu. sial ini kalau kita bicara sial, gue kasih contoh apple to apple ya, Newcastle over PSG. PSG minggu lalu, oke, lawan Newcastle match di Champions League sebelumnya, lawan Newcastle 2 weeks ago. Itu harusnya menang 4-1 itu. Skor kan 1-1 di menit terakhir dapat penalti. Itu begitu banyak peluang dan begitu jelek finishing. Kemarin lawan Dortmund 1-1 juga kan. Banyak peluang juga. Bahkan Mbappe gol di depan gawang kosong nih masih nggak masuk. Nggak biasanya begitu dia kan? Nggak biasanya, tapi memang pada saat finishing jelek, apakah iya kita hanya bisa bilang sial? Enggak, sial itu kan sekali. Kayak gue menang taruhan, kan 8 kali, masa dibilang sial? Lawannya. lu sialan lu. Jangan taruhan dong Coach lah. Jadi untuk gue, ini bukan sial, memang finishingnya jelek. Memang finishing jelek. Nah, MU butuh goal getter. Arsenal butuh goal getter. Si City udah punya lah. Liverpool terlalu tergantung sama Salah. Terlalu tergantung. Wih. Apa yang terjadi kalau Salah dan Van Dijk cedera? 2 orang aja. Kelar kalau gue bilang. Jadi di musim dingin ini striker akan naik dong harganya Coach ya? Banget. Siapa? Osimhen, siapa sih yang masih ada di situ ya? Vlahovic, Osimhen. Terus ya, Osimhen, Vlahovic, terus striker mudanya Leipzig, Šeško, Slovenia. Tapi dia baru 11 pertandingan cetak 3 gol. Kemarin baru cetak 1 gol lagi. Jadi bilang goal getter nggak juga. Ya kayak Højlund waktu dibeli dari Atalanta kan bukan goal getter juga. Tapi kan dia masih muda. Jadi dengan harapan ini sebuah investasi. Tapi pertandingan kesekian belas masih belum ngegolin Coach. Iya. Tapi timnya kan juga lagi menurun. Dia nyaris nggak disuplai. Iya kan? Ini bagusan Weghorst kemana-mana loh Coach. Di 11-12 sih gue bilang. Weghorst nggak bisa cetak gol juga kan? Tapi kan pernah nyetak gol dong. Iya. Tapi Weghorst di timnas Belanda cetak gol terus loh. Tapi Weghorst itu ngambil posisinya jadi wall pass keren loh Coach waktu itu. Betul. Tiang listrik gitu. Iya, cuman dia susah cetak gol dengan sistemnya ini. Nah, ini harus dirubah. Yang jadi masalah sekarang adalah terlalu banyak cedera, terlalu banyak pemain out of form. Lu mau pasang siapa sebagai pelatih? Akhirnya bocah-bocah 17 tahun dipasang kan lawan Munchen. Ya mau gimana lagi? Maino di mana ya? Main kemarin. Main. Ya. Oke. Terus si Iqbal atau Hannibal itu siapa ya? Hannibal yang dimainin, terus ada satu I don't know lah siapa yang dimainin. Artinya pemain muda. Karena terlalu banyak cedera, bench lu jelek terus mau mainin lagi siapa lagi gitu loh. Ahmad Diallo itu di mana sih? Cedera juga ya? Di loan lagi? Ya itu parah. Itu pembelian yang flop juga. 40 juta loh. 40 juta nggak main. Saya pikir main di Premier League cuma 1-2 kali doang ya. Iya. Kalau gue sih Mason Greenwood gue ambil balik lah Coach. Gak usah terlalu isu-isu juga lah. Gue juga bilang orang dua dia juga dengan pacarnya juga oke kok. Udah tinggal bareng, udah punya anak. Anak muda tuh boleh salah lah. Cuman yang jadi masalah itu kan di Inggrisnya. Terutama di sepak bola ceweknya. Itu yang menentang. Tapi ini kan cooling down. Feeling gue tahun depan diambil balik. Iya. Gitu. Jadi terlalu banyak masalah sekarang. Ya mereka harus menghadapi masalah ini. Dengan kalah main jelek, kalah nanti pelan-pelan akan naik. Oke, kita ke UCL 16 tim. Real Madrid itu kan sapu bersih, City sapu bersih. Apakah mereka menjadi kontender yang paling serius untuk ke final minimal atau juara? Ya. 4 besar itu ya kembali lagi kalau kita bicara Champions League kan tergantung drawing. Ya. Kalau City sama Madrid ketemu di perempat final, ya kan you never know. Ya. Nggak bisa juga, susah juga. Tapi 3 tim yang sangat punya peluang besar untuk lolos. Termasuk Munchen kah? Termasuk Munchen, Madrid sama City yang konsisten dari sisi kualitas juga terbaik lah. Ya. Walaupun Munchen belum dapat peaknya juga, tapi ya at the end of the day mereka kalau harus menang they win the game. Nah itu Dortmund ya kuda hitam, Arsenal kuda hitam, Atletico Madrid pun demikian. PSV selesai dong ya? PSV selesai. Kenapa PSV turun banget nih Coach ya? Ya kalau Belanda, kalau Belanda gue nggak heran karena mereka harus jual pemain terus kan.
Jadi mereka harus dan tidak selalu bisa datengin pemain bagus. Jadi kalau PSV dan liganya memang juga kelas sekian ya. PSV lolos ya udah bagus. Iya kan? Kalau PSG? PSG mau parah PSG. PSG itu 2 bintang menurut gue ya, atau 3 lah. Hakimi, Dembele, sama Mbappe. Donnarumma udah jelek, Marquinhos sudah nggak kayak dulu lagi. Yang lain mah biasa-biasa banget, nothing special. Jadi ya kalau 3 bintang ini nggak perform ya susah juga. Terutama Dembele kemarin nggak main. Itu pun harusnya PSG menang. Begitu banyak peluang persis kayak lawan Castle. Tapi ya mereka lolos sebagai runner up. So what gitu. Which yang gue udah bilang, Dortmund sama PSG lolos. Banyak yang nggak percaya. Dulu waktu drawing loh, itu beredar di IG kan, di IG gue juga posting. Gue bilang Milan sama Newcastle nggak akan lolos. Kenapa ya? Itu karena dari permainan. Gue kalau bilang nggak impress ya gue nggak impress. Gue nggak pernah impress dengan permainan Castle, walaupun mereka itu sangarnya kan dengan otot, fighting spirit, determinasi. Bukan dengan sebuah sistem yang keren. Nah itu harus bisa dibedakan. Milan pun demikian. Gue bilang Milan tim terlalu gerasa gerusuk. Mendadak mereka juara dibilang wah hebat. Tahun lalu bisa semifinal kan karena drawing terlalu gampang. Tahun lalu kan 3 tim Italia semifinal ya. Iya. Betul. Tapi jangan lupa grup sebelah itu ada Munchen, PSG, City, Madrid, lebih gahar grup sebelah. Bunuh-bunuhan. Grup ini kan gampang. Nah itu mereka nggak ngelihat. Nah terbukti kan. Lu di mana sekarang? WL Liga Malam Jumat. Tempat lu di situ. Gitu. Oke, coach, apa ini sudah begitu ya, kemudian kita melihat juga, kita lihat di La Liga ya, bahwa Barcelona baru saja mengalami musibah menurut gue coach ya, dan kalah cukup telak ya. 4-2 ya? 4-2. Iya, 4-2 kali ya. Dan Girona masih leading di atas nih coach. Ya. Apa akankah Girona itu akan jadi kayak Leicester di Liga Inggris? Tahu-tahu kita pikir nih paling juga berhenti. Ya sekarang tergantung Real Madrid, bukan tergantung Barca. Gue kan berkali-kali bilang Barca di bawah Xavi senonoh, gaya bermainnya enggak banget. Sementara Madrid dengan segala kekurangan mereka, ugly winnya sering kali menang terus. Bahkan kemarin mereka turunin pelapis saja masih menang, ya kan? Jadi mereka lagi wangi, lagi bagus, dan harusnya sih musim ini itu yang juara Real Madrid. Harusnya. Lebih konsisten ya. Iya, kecuali bukan dari sisi kualitas pemain, kecuali Barca kualitas pemainnya bagus. Kecuali Xavi mau berubah, bermain lebih, memanfaatkan peluangnya. Beli pemain nggak di Barcelona? Harus kok gue bilang. Rafinha itu, Ferran Torres, Rafinha itu harus dijual. Itu benar-benar nggak ada fungsinya itu. Kalau dia mau. Iya. Frenkie de Jong pasti akan dipertahankan coach. Iya, Frenkie de Jong pasti. Pedri, De Jong, Gundogan itu udah oke di tengah. Tapi depannya itu susah cetak gol. Lewy itu nyaris gak ada yang umpan juga. I mean, Rafinha is a big no. Ferran Torres is a big no. Joao Felix ya so-so lah. Bagus jelek. Cancelo lumayan. Tapi belakangnya juga lagi ngedrop. Jadi kemarin kalah ya, tampil lawan Girona yang bermain cukup enak untuk dilihat. Ya. Jadi kemarin juga gue bilang Girona itu layak menang karena mereka lebih efektif. Dan banyak peluang juga. Barca di bawah Xavi mah parah. Yang bagus itu lawan ETM bagus. Habis itu ya drop lagi. Ya. On and off ya. Jadi kalau seandainya Barca mulai Januari bisa konsisten, ya itu akan jadi seru di papan atas. Tapi kalau enggak, ini miliknya Madrid. Kan kalau lucu banget ada Girona situ ya. Atletico masih... Atletico ya oke lah, not bad juga. Tapi gue lihat sih Girona akan turun. Lu nggak bisa tambah lama, tekanan tambah besar kan. Ya. Nanti mereka 3 kali beruntun nggak menang aja, sekali seri 2 kali kalah, udah drop. That's mentality. Ya, terus kita lihat di Spurs, kita lihat di Castle. UCL sekarang 4 tim dari Spanyol coach. Jadi mereka ini memang spesialis turnamen ya, tim-tim Italia Spanyol itu ya. Apalagi di Liga Malam Jumat. Ya, dan 3 tim di papan atas loh.
hanya Sociedad? Atletico Sociedad juara grup. Atletico gue nggak tahu. 4 tim deh. Atletico kayaknya juga juara grup deh. Bentar. Atletico juga juara grup. Jadi 4 tim. Sociedad, Atletico, Real Madrid, sama Barca. Juara grup semua. 4 dari 8 tuh. Iya kan? 4 dari 8 grup ya? 4 dari 8 juara grup itu dari Spanyol. Ya. Wow. Betul. Kenapa ya? Apakah tim-tim Spanyol? Kalau MU gue tahu lah Coach. Kalau lawan tim Spanyol itu, malah kalau lawan Barca tuh masih bisa ngimbangin dikit. Tapi kalau yang nggak jelas, Valencia, Villarreal, sering kalah gitu. Sevilla, iyalah. Villarreal itu susah kalah, banget. Iya. Ya mereka bermainnya lebih. Apa nggak cocok ya? Cocok-cocokan ya? Enggak. Antara tim Liga Inggris dan tim Liga Spanyol. Inggris itu dibanding Spanyol ya, lebih banyak otot. Kalau Spanyol lebih banyak otak. Art ya. Ya, tapi kualitasnya lebih bagus Inggris. Kualitasnya. Sekarang tinggal sampai kapan tim yang main banyak otot itu bisa berhasil terus. Kan ya contoh Newcastle kan nggak kemana-mana juga. I mean, tapi si tim Spanyol ini lebih punya hampir semua pelatihnya itu main sepak bola modern. Jadi kualitas pemainnya so-so aja, mereka masih bisa perform. Kayak siapa? Kayak Diego Simeone gitu-gitu ya? Simeone udah berubah sekarang. Udah main attacking. Sama kayak pelatihnya Sociedad. Kayak apa ya, kalau Madrid, kalau Barca sih bapuk. Tapi kalau Barca mau berubah, Xavi mau berubah, pilihan pemain. Kalau Arteta gue kritik pilihan pemain. Kalau Xavi pilihan pemain dan sistem pemain jelek. Lebih parah lagi Xavi daripada Arteta. Arteta memilih pemain yang banyak orang bilang ini pemain apaan nih dimainin sama Arteta. Sementara pemain yang benar-benar punya kualitas yang udah lama kayak Emil Smith Rowe nggak dimainin. Tapi sekarang leading lah Coach. Ya sekarang leading. Enjoy the moment ya. Iya, untuk fans Arsenal gue hanya bilang lu enjoy every week aja. Ya. Sekarang nggak karena tipis juga bedanya ya. Sekarang lu nggak di atas selisih 1 poin sama Liverpool. Emang bencana untuk berada di rank 2? Kan enggak. Jadi enjoy aja. Next kalau weekend ini kan MU lawan Liverpool. Siapa tahu MU bisa curi poin. 1 poin. Siapa tahu. Baru lu tepuk tangan ya. Liverpool kena 2 kartu merah atau gimana. Siapa tahu. Tapi Liverpool lagi bagus ya Coach. Ya, Liverpool lagi efektif lah. Lagi efektif ya. Tapi kalau lihat match lawan Crystal Palace, ya mereka itu bisa comeback karena Crystal Palace dapat kartu merah. Jadi nggak sehebat yang orang pikir. Terutama lini tengah, gue bilang sangat tidak konsisten lini tengah itu. Dia rotasi terus sama Klopp. Karena gue lihat Klopp juga bingung mau turunin siapa. Gitu. Nggak banyak stok juga ya? Nggak banyak stok juga. Tapi ya justru terlalu banyak pemain depan. Cuman ya, it's okay lah. Dalam arti ya ini akan seru di Liga Inggris. Di pucuk. Oke Koji. Wah lumayan kita udah cukup panjang bicara. Jadi kita lihat mungkin minggu depan kita menunggu ya. Apa transfer tengah musim ini yang paling menarik. Kalau Coach lo nunggu siapa Coach? Gue nunggu Vlahovic ke Arsenal. Ya. Ngarep.com terus. Karena ya harus hidup tanpa harapan itu nggak kemana-mana. We have to have hope. Jadi gue baru baca kalau Osimhen perpanjang kontrak, tapi ada buyout clause 130 juta, sementara Vlahovic itu 70-80 masih oke, masih mending bisa. ambil Vlahovic dong. Mending ambil Vlahovic. Walaupun gue sih kalau diminta ya kalau Arsenal mau keluar duit segitu, mending Osimhen. Osimhen segitu 130 banyak tim kebelet juga lah ya kalau cuma 130 lah ya betul. Iya. Tim yang kaya-kaya. Makanya jangan kaget kalau Osimhen naik ke contoh PSG. Atau ke ya MU mungkin. Tergantung Jim Ratcliffe nih gimana sih ininya kabarnya? Nggak ada kabar. Nggak ada kabar sama sekali. Kapan take over aja nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Belum take over tapi udah pengaruh Coach. Udah minta ini dikeluar. Ya, ini mau keluar, itu keluar, pelatih mau diganti. Tapi itu kan gosip media semua. Itu kan dari media yang melahirkan gosip-gosip. Betul. Yang jelas Bapak itu yang di Qatar udah selesai itu ya. Ya. Udah capek ngadapin. Tapi lucu juga kemarin waktu lawan Bayern kan ada berapa fans itu juga ikut chant untuk supaya Glazer out kalau nggak salah ya.
Mereka nggak happy juga MU-nya bermain jadi begitu. Iya, Gara-gara ketidakpastian Glazer. buat mainannya Glazer aja. Betul. But yeah, you are the owner, mau gimana? Nobody can touch you. Mau fans juga apa? Ya. Jadi ya intinya ya Mau ditinggalin juga nggak tega. Semoga Sheikh Jassim ya namanya, yang Qatar itu. Jassim. Semoga dia ke Arsenal lah. Ya, Beli Arsenal. Gue kirim ke Arsenal deh. Kalau lo mau. Kemarin gue diundang ulang tahunnya Sriwijaya FC Coach, yang rumornya saya diminta jadi presiden. Ya saya diminta loh, bukan saya apa gitu. Saya bilang kalau ujian lu cinta dengan tim pada saat mereka kalah justru. Iya. Ya kan? Betul. Saya bilang saya dapat 2 penderitaan, MU lagi hancur, Sriwijaya FC lagi bisa jadi ke Liga 3, tapi disitulah ujiannya. Jangan justru kita kata-katain, jangan justru kita tinggal gabung dong, gitu ya. Saya nggak ada kali lebih. Gua sama Ibnu Jamil lah. Minggu ini minggu gloomy banget untuk kita ya, bahwa MU kalah sama Burnley ya. 4 game Brentford. terakhir. Apa? Burnley. Bukan Burnley. Bournemouth. Kalau lawan Bournemouth, mati deh. Dan aduh, coach permainannya ya. Terlalu defense itu terlalu terbuka ya. Terlalu naif kalau gue bilang. Terlalu naif. Untuk tim sebesar MU. Lu udah menunjukkan lawan Chelsea kayak gitu, harusnya Bournemouth kan di kandang harusnya bisa dimakan kan. Iyalah. Tapi kayaknya MU itu jarang kalah di Old Trafford. Iya, setengah pemain meremehkan. Maka itu yang terjadi. Begitu gol cepat, langsung kelar. ya selesai. Oke, kita jumpa lagi dengan Jasaye minggu depan. Semoga kita mendapatkan lebih banyak hot topic untuk kita bahas ya. Ini kita slow ya, UCL baru kelar. Kemudian lanjutannya bulan Maret ya. Kayaknya di Indonesia sekarang orang lebih ngelihat 01, 02 atau 03. Saya 04 aja. Bye, terima kasih.